Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura atau yang lebih dikenal dengan sebutan KBMB Untan merupakan satu di antara unit kegiatan mahasiswa keagamaan di Universitas Tanjung Pura. KBMB Untan merupakan wadah bagi mahasiswa beragama Buddha di Universitas Tanjung Pura untuk berkumpul dan belajar Dhamma, serta meningkatkan rasa kepedulian dan kekeluargaan antar anggotanya. Sejak awal dibentuk pada tahun 2001 hingga kini, KBMB Untan telah menginjak usia 20 tahun. Berbagai tantangan dan rintangan sudah terlewati dan menjadikan KBMB Untan terus berkembang. Berbagai macam warna telah terlukiskan, telah banyak sejarah yang terukir. Kenangan-kenangan yang indah itu akan selalu dikenang oleh kita yang pernah menjadi bagian di dalamnya. Di kampus ini kan semua agama itu punya organisasi mahasiswanya. Maka itu kalau kita bisa bikin organisasi mahasiswa Buddhis juga, nah itu juga akan bisa menampung mahasiswa-mahasiswa Buddhis nantinya untuk belajar organisasi dan bisa mengaktualisasi ajaran Buddhanya. Sehingga kita di Untan itu bisa sejajar dengan organisasi mahasiswa yang berlandaskan agama gitu. Dulu kita di teknik 98 tahun 1998 ya, kita kan angkatan pertama yang ada agama Buddhanya, yang secara kuliah itu ada agama Buddha, dan waktu itu juga kami hanya baru 10 ya. Waktu itu Bu Eni dosen beliau nggak salah dosen FKIP MIPA, beliau ngajar MIPA dan beliau juga seorang Buddhis. Beliau sempat mencari ada nggak mahasiswa Buddhis di teknik. Akhirnya kita ketemu dan kita ikut kelasnya Bu Eni. Nah, jadi ketika kami gabung dan ketika kami belajar agama Buddha dengan Bu Eni, kami merasa walaupun kita 10 orang, kita harus pertahankan eksistensinya nih. Kita harus bisa menjaga agar teman-teman mahasiswa ini tidak kemana-mana. Di akhirnya kita sama teman-teman coba mengusulkan membuat satu perkumpulan mahasiswa Buddhis, tapi itu pun sebenarnya nggak terjadi di 98. Itu terjadinya setelah tahun 2000 ketika kami membuat acara Waisak pertama, mahasiswa Buddhis, acara Waisak pertama. Kemudian di tahun 2001 kami baru membentuk KBMB. Setiap awal semester, Hermanto dan teman-temannya itu kita harus tempel, pergi ke setiap fakultas itu untuk tempel pengumuman bagi adik-adik yang beragama Buddha gitu kan. Nah, silakan kumpul nanti Jumat di mana gitu kan. Itu yang tantangannya gitu loh. Saya melihat banyak mahasiswa Buddhis yang ngakunya Buddha, tapi kalau ketika kita ajak diskusi soal agama Buddha itu pada bingung. Contoh, kitab suci agama Buddha itu apa sih? Tripitaka. Tripitaka terdiri dari apa aja sih? Udah mulai bingung tuh. Ya. Kemudian pernah nggak lihat Tripitaka? Aduh, nggak pernah. Pernah nggak kalian sembahyang ke wihara? Aduh, boro-boro sembahyang ke wihara. Kita merasa nggak boleh. Ya, makanya kita merasa KBMB ini harus bisa menjadi wadah kita untuk belajar agama Buddha. Makanya saya kalau ada pulang Pontianak, saya ketemu pengurus KBMB, saya sering bilang, kalian jangan bangga loh jadi pengurus KBMB, tapi kalian tidak pernah belajar agama Buddha itu apa. Kalau untuk tantangan tentu ada ya. Gimana ya, kan untuk menjalankan KBMB kita dituntut untuk bertanggung jawab, lalu meluangkan waktu kita untuk organisasi. Jadi waktu perkuliahan kan kalau cuma kuliah ya kuliah aja waktunya, ada juga yang kerja. Tantangannya yaitu atur waktu sih. Karena kita ini organisasi mahasiswa, jadi tantangan yang terberat adalah bagaimana cara kita untuk menyelaraskan pikiran antara satu dengan yang lain. Karena kan di sini kita saling bekerja sama ya. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan. Bisa aja si A maunya A, si B maunya si B. Jadi dari berbagai pandangan, sudut pandang, pola pikir kita harus coba diskusikan untuk mencari jalan tengahnya. Ya, bisa dibilang kita online deh. Jadinya gue nggak bisa ketemu langsung. Jadi mesti nyatukan pendapat, opini maupun pandangan tuh mesti lebih keras daripada yang biasanya lah.
itu sih menurut Koko tantangan terbesar saat Koko menjabat sebagai ketua umum. Terus itu juga pandangan-pandangan dari berbagai macam fakultas ya. Kan kita tahu KBMB kan beda-beda fakultas. Jadi untuk menyatukannya dalam kondisi corona seperti ini, itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi Koko pada waktu itu. Ibaratnya di kepengurusan kali ini, di periode 2021 ini, tantangan yang terbesar adalah Koko harus menyelesaikan semua kepengurusan Koko itu dalam waktu kurang lebih 9 bulan saja. Jadi harus memastikan bahwa angkatan yang baru, itu angkatan 19 dan 20, nanti yang 19 sudah siap menjadi pengurus untuk melanjutkan regenerasi kepengurusan, sama yang 20 sudah bisa membimbing adik-adiknya seperti itu. Ya mungkin itu tantangan yang terbesar sih bagi Koko sendiri lah gitu. Apalagi ditambah dengan masa pandemi gini, jadi agak terbatas untuk melakukan kegiatan gitu. Mungkin itu sih. Setiap ada kegiatan mahasiswa Buddhis, kan kami lebih sering mengadakan acara di gedung anek ya. Kalau kami bikin acara di situ, kami selalu tidak tidur. Kami selalu menyiapkan ini itu malam sampai pagi. Dan kita kayaknya bahagia banget soal besok acaranya selesai, sakit-sakitan, itu urusan kedua. Kita merasa senang banget kita bisa bikin acara, sampai akhirnya acara itu selesai. Walaupun habis acara selesai badan kita sakit-sakitan. Lebih enak jadi panitia sih. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan tuh ada jelaskan ini. Karena ini melibatkan perasaan masa-masa kami waktu itu bisa kumpul, bisa ngurus KBMB, bisa kerja sama-sama. Jadi itu hal yang paling berkesan sih. Pas awal masuk, Koko sebenarnya nggak suka sih sama KBMB waktu masuknya ya. Tetapi kan ini di jangka pendek. Setelah itu mengikuti kegiatan-kegiatan di KBMB, adalah dapat kawan dari luar fakultas, ya kesenangan-kesenangan mulai muncul. Di jangka menengah juga jadi panitia, jadi pengurus juga, jadi terlibat aktif di KBMB. Nah, di sini Koko menemukan yang berkesan bagi Koko. Salah satunya adalah ketika Koko mengikuti kegiatan perintis. Karena pertama kali Koko bergabung yaitu adalah ke dalam panitia seminar di bidang perlengkapan. Jadi yang berkesan adalah ketika Koko mengikuti kegiatan perintis, oh ternyata begini loh organisasi itu, ternyata begini loh kita kalau menyiapkan kegiatan. Dan yang bikin Koko ingat sampai sekarang adalah bagaimana ketika persiapan tersebut kita bisa membangun relasi, kita bisa mendapatkan momen-momen di mana momen ini tidak bisa kembali. Dalam artian kalau kalian coba beberapa tahun ke depan lagi, belum tentu kalian bisa dapat momen yang berkesan tadi. Itu satu. Semuanya berkesan sih kalau lihatnya, karena setiap kegiatan tuh memang beda jadinya. Itu memang online, terus ketemunya juga jadi jarang, bukan karena ketemu jadi jarang makanya berkesan ya. Maksudnya itu satu hal yang Koko tak pernah dapatkan selama Koko di organisasi, tapi tiba-tiba pada tahun itu semuanya mesti beralih ke online. Terus harus melewati lika-liku banyak permasalahan supaya bisa menjalankan suatu kegiatan dengan adanya peraturan-peraturan. Jadi menurut Koko hal tersebut sih yang menurut Koko sangat berkesan deh. Nah, ketika sudah menjadi ketua umum, ternyata yang bikin berkesan itu contohnya ya mungkin para inti Koko gitu, atau para anggota pengurus gitu kan, karena mereka itu punya ibaratnya gimana ya, kepribadian yang beda-beda gitu. Ada yang degil gitu kan orangnya, ada yang mungkin susah bergaul juga, ada yang mudah bergaul, ada yang sering canda tawa dan sebagainya. Jadi mungkin hal-hal itulah yang bikin berkesan gitu KBMB di Koko. Mungkin kalian tidak ikut serta dalam pembentukan KBMB, jadi dimana kita cukup tahu aja sih cerita bagaimana KBMB dulu terbentuk. Dulu KBMB bertahan, vakum KBMB punya sekre, apa yang terjadi dengan KBMB di masa dulu. Jujur, Koko juga besar di KBMB. Banyak hal-hal yang Koko dapatkan di sana. Selain pengalaman tidak menyenangkan, lebih banyak pengalaman yang menyenangkannya. Koko bisa kenal banyak teman, punya banyak relasi, dan banyak hal yang bisa diceritakan di masa tua nanti mungkin kalau ketemu kawan-kawan. Ya, harapannya KBMB tetap menjadi suatu tempat kumpul bagi teman-teman, di mana lagi bisa kumpul gitu loh. Kita bisa dibilang diikat ya oleh suatu yang pasti, yaitu agama, diikat di suatu organisasi yang menyenangkan ke tingkat universitas. Ya harapannya tetap bisa menjadi wadah ke depannya, apapun itu untuk kegiatan itu menjadi keputusan pengurus selanjutnya gimana pun. Kalianlah yang kreatif nanti, yang baru-baru kan, yang bisa memikirkan
hal-hal yang lebih baik ke depan. Itu aja sih harapannya. Tetap menjadi wadah yang luar biasa. Di Koko sebagai PJ Futsal, Koko pernah membatalkan Prokja Futsal, di mana itu sudah pada jamnya. Misalnya kita main futsal jam 6, Koko batalkan jam 6.15. Nah, ini Koko akui itu memang kesalahan Koko, karena Koko tidak bisa standby pada jam tersebut. Koko juga pernah dicap sebagai pengurus yang kurang ajar pada masa itu. Karena kenapa Koko bisa mengambil tindakan seperti itu? Karena perbedaan pandangan ketika Koko di SMA dan di masa kuliah. Jadi dari situ, ya mungkin itu pengalaman yang berkesan dalam artian sangat negatif ya mungkin ya. Tapi dari situ Koko belajar. Jadi walaupun Koko melakukan kesalahan, Koko CC di sini tidak memblame kita loh. Mereka tidak langsung kayak kamu ini kayak gini. Enggak. Secara emosional mungkin ya kayak tadi dia cap Koko sebagai pengurus yang tidak baik, ya itu hal yang wajar. Tapi dari situ mereka juga mengajari bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari situ Koko belajar, Koko menekuni tugas yang diberikan, sehingga Koko juga pada akhir kepengurusan, itu pada kepengurusan Kovendra kalau tidak salah, Koko diberikan suatu penghargaan sebagai pengurus terbaik pada tahun itu. Jadi itu menurut Koko salah satu hal yang berkesan. Jadi ibaratnya dari minus, Koko bisa beranjak menjadi ya plus 1 lah ibaratnya gitu lah ya. Ya, harapannya buat KBMB tentu saja kedepannya Koko harapkan KBMB bisa lebih maju, lebih baik lagi, bisa melewati pandemi ini dengan baik. Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan Koko CC dari awal, dari pertama kali KBMB terbentuk sampai sekarang, putus di tangan kita. Tapi harus kita lanjutkan, harus kita estafetkan ke depan lagi seperti apa supaya KBMB tetap lebih eksis. Harapan kedepannya tetap ya tadi mau KBMB lebih maju, tetap bisa menjadi wadah bagi kita untuk belajar agama Buddha, lalu bisa menjadi kita tempat berkumpul. Kira-kira seperti itu aja sih harapan Koko untuk KBMB ke depannya. Satu, waktu jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik yang menunaikan kewajiban belajarnya. Itu jangan lupa. Kalau kita jadi mahasiswa, tentunya harus menunaikan kewajiban belajar. Jangan seperti saya 8 tahun setengah saya baru lulus. Ya, saya ingatkan teman-teman, sebagai mahasiswa kalian harus belajar dan selesaikan kewajiban belajar. Yang kedua, ini ada plusnya nih. Sebagai mahasiswa Buddhis, tentunya kita harus paham Buddhis itu seperti apa. Anda mau belajar teori, Anda mau belajar praktek Buddhis, silakan. Yang penting Anda paham Buddhis itu apa. Ya, jadi mahasiswa selesai kuliah, jadi mahasiswa Buddhis harus bisa paham agama Buddha itu seperti apa. Intinya HUT ini kan sebagai kebersamaan tujuannya. Ini melibatkan setiap angkatan, 9 alumni, 3 angkatan termuda untuk bisa berbaur dalam kebersamaan HUT ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan pertandingan. Jadi mungkin yang bedanya beda antara tahun aku sama tahun Devin, mungkin bedanya di jenis-jenis perlombaannya aja. Esensi untuk tujuannya, untuk nilainya sama. Dicatat ya, perlu dimasukkan ke rekaman. Ini bagian paling penting. Untuk futsal ini 2014 sudah 4 tahun megang juara berturut-turut. Cuma di malam HUT yang bisa seramai itu dengan senior alumni, foto bersama, tertawa bersama, itu aja sih yang paling nggak bisa dilupakan. Ini kan kita memperingati hari jadi KBMB ya. Selain memperingati kan kita juga menjadikan ini sebagai momen untuk berkumpul. Dimana kalau nggak ada HUT mungkin bakal ketemu dengan teman-teman tuh agak susah. Ataupun mau ketemu dengan senior ataupun ketemu dengan junior tuh agak susah. Jadi yang ditunggu dari HUT yaitu tadi kita bisa berkumpul dengan yang lain, berkumpul dengan Koko, CC serta yang di bawah teman-teman juga. Untuk yang kegiatan HUT-nya ya dinikmati juga, tapi momen yang ditunggu adalah kebersamaannya sih. Dan Koko paling berkesan itu memang pas penutupnya kita di sekre. Dengan kesederhanaan seperti itu, Bu Eni juga hadir di sana, senior alumni yang kita undang juga hadir di sana. Kita sama-sama merayakan puncak acara KBMB di sekre, potong tumpeng segala macam. Dan kita juga ada share live IG kita. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi senior alumni ataupun para kawan-kawan kita
untuk tidak bisa menyaksikan untuk menyaksikan penutupan HUT kita, puncak acaranya. Itu sih yang menurut aku sangat berkesan lah untuk yang HUT tahun lalu ya, karena ya memang sangat berkesan sih, soalnya sampai Bu ini hadir loh, itu pun di sekre doang gitu, dia meluangkan waktunya untuk ikut acara sesederhana itu Pak. Kira-kira itu sih. Perlombaan dan malam puncaknya sih itu bagi Koko tidak bisa dilupakan sih gitu. Nah tapi kalau misalnya kita sebagai peserta, ya itu menjadi suatu kebanggaan gitu, karena kita bisa bertanding bersama-sama gitu, bisa saling sesuai moto kita gitu, sekali keluarga tetap keluarga. Jadi bisa rasa kekeluargaannya itu bisa dapat sekali lah di sana gitu. Jadi saling tanding. Kemudian ketika kita menang ya juga itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri gitu lah. Tapi kalau misalnya kita kalah, ya itu tidak apa-apa. Itu kan ibaratnya gimana ya, kita have fun aja gitu. Kita bermain bersama lah, istilahnya seperti itu. Itu sih yang tidak bisa terlupakan bagi Koko pribadi. Namo Buddhaya. Saya Bunyang Kyong. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk organisasi kita, Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis Untan ke-20. Saya Hermanto. Saya adalah angkatan 98 di Fakultas Teknik Untan, kepada KBMB yang sudah akan berusia 20 tahun. Saya ingin mengucapkan selamat hari lahir ke-20 untuk Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura. Selamat ulang tahun KBMB Untan yang ke-20. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada KBMB Untan yang ke-20. Perkenalkan, nama saya Rian Alfian. Saya ingin mengucapkan happy birthday KBMB yang ke-20. Selamat ulang tahun kepada KBMB Untan yang ke-20. Perkenalkan, saya Devin Edgar William selaku Ketua Umum periode 2021 Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura mengucapkan selamat ulang tahun Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura yang ke-20. Tentunya kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, tapi ulang tahun ini tidak ada artinya kalau kita tidak mengembangkan KBMB itu lebih baik. Apalah arti sebuah umur yang udah 20 tahun, tapi kita pengurus di dalamnya tidak bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk KBMB. Ya, semoga KBMB makin maju, pengurus juga semakin solid dan kompak, dan KBMB ya bisa bertahan selamanya. Semoga KBMB semakin solid dan juga semakin berkontribusi untuk masyarakat. Jadikan KBMB sebagai wadah untuk berkembang dan berproses sebagai mahasiswa Buddhis yang kritis dan juga berjiwa sosial. Terima kasih, Namo Buddhaya. Semoga kedepannya KBMB tetap menjadi suatu wadah yang menyenangkan untuk kawan-kawan berkumpul bersama, bisa belajar bersama, bisa memperoleh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di dalamnya. Tetap maju KBMB dan sukses selalu. Semoga di usia yang ke-20 ini KBMB bisa semakin maju, semakin berjaya, dan kita semakin mempererat tali kebersamaan serta kekeluargaan. KBMB sekali keluarga tetap keluarga. Semoga kedepannya semakin maju, semakin baik, dan tetap menjaga atau sebagai wadah tali persaudaraan bagi anggota-anggota yang ada. Semoga bisa menjadi lebih baik dan menjadi wadah pembelajaran agama Buddha. Semoga dengan umur yang sudah menginjak 20 tahun ini, KBMB bisa semakin maju dan semakin meningkatkan eksistensinya ke depan. Bisa meningkatkan kembali rasa kekeluargaan yang ada di dalam KBMB itu sendiri. Semoga makin tetap jaya dan terus berkarya untuk ke depan. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Tentu ini usia 20 tahun itu kan seperti orang yang sudah menuju sangat dewasa lah ya. Biasa kan orang bilang kalau di masyarakat 21 tahun itu udah dewasa, dia sudah bisa kalau di undang-undang kan udah bisa membentuk keluarga gitu kan. Nah, kenapa? Kenapa? Karena orang yang sudah dewasa itu kan artinya kenapa dia sejak undang-undang boleh? Itu sudah ada kelihatan tanggung jawabnya lebih besar. Nah, maka tentu saya harapkan 20 tahun ini akan memberikan KBMB itu semakin dewasa, semakin bisa bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi KBMB ke arah yang lebih maju lagi. Ya, bisa
lebih berperan, bisa kerjasama yang tadi saya katakan, bisa ditingkatkan lagi, terutama ya pembinaan ke arah kesadaran, ke arah keyakinan Buddhisnya itu. Nah, saya juga inginkan untuk organisasi KBMB akan datang itu hal ini bisa dipikirkan gitu. Bagaimana bisa melalui organisasi KBMB gitu kan. Nah, kita juga berperan bagaimana meningkatkan keyakinan mereka terhadap Buddhis gitu.